Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah lanjutan yang berjudul Tumbal. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Mungkin saat itu bukan hal yang mudah bagi Tomo untuk mengingat masa lalunya yang kelam. Dia menatap wajah Ayu dengan tajam. Kepergian Eswari sungguh menyayat hatinya. Sungguh, aku masih ingat wajah Joko saat itu yang sangat kejam kepadaku, ucap Tomo. Dia mencoba menahan amarah yang saat itu sudah meluap dalam dadanya. Ingin sekali dia mencabik-cabik dada laki-laki itu sekarang juga. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku mengerti bahwa istriku sudah menjadi tumbal ilmu hitamnya, ucap Tomo. Ayu menyipitkan mata. Dia tidak percaya bahwa semua itu bisa terlontar dari bibir Tomo. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Mengapa Tomo bisa bercerita tentang hal yang tak masuk akal seperti itu? Jadi, Joko menganut ilmu pesugihan itu memang benar? Tanya Ayu. Kedua mata Tomo sudah mulai berkaca-kaca. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi saat itu. Namun dia harus menerima kenyataan bahwa memang semua itu sudah terjadi. Kejadian itu sangat cepat. Aku masih ingat betul bagaimana Eswari minta tolong kepadaku saat itu. Namun laki-laki itu hanya tertawa tanpa belas kasihan. Istriku dipukul begitu brutal olehnya, dan kemudian aku tak sadarkan diri. Saat aku tersadar, aku sudah berada di pasar, ucap Tomo. Saat itu, dia bercerita bagaimana dia kehilangan istrinya. Joko memang terkenal sebagai pedagang yang sangat kaya raya saat itu di wilayah sana. Bahkan, kekayaannya sangat di luar akal. Karena kekayaan yang sangat tidak masuk akal itu, dia mencoba membujuk istrinya untuk berhenti bekerja jadi pembantu di rumah Joko. Namun, istrinya menolak. Dia tidak mau sampai menyanyiakan waktu berharga hanya karena alasan yang tidak masuk akal seperti itu. Sudahlah, Dek. Kamu berhenti saja. Aku sudah bisa mencukupimu, ucap Tomo. Namun Eswari menolak. Sangat disayangkan jika dia harus meninggalkan pekerjaan itu. Baginya, tidak ada yang sanggup membayar lebih seperti Bu Kinar saat itu. Halah mas, uangmu ya punyaku, uangku ya punyaku. Jadi untung banyak kan aku? Ucap Eswari. Tomo sangat cemas saat itu. Dia tahu kalau ada yang tidak beres dari keluarga kaya tersebut. Dia hanya ingin melindungi harta yang saat itu dia punya. Sudahlah, Dek, dengerin perkataan Mas. Aku tidak mau jika kamu sampai mengalami kejadian yang tidak aku inginkan, ucap Tomo. Eswari hanya bisa terdiam dan tak menjawab perkataan yang dibahas oleh suaminya. Dia malah asik menghitung hasil jerih payahnya bekerja pada istri Joko selama ini. Sungguh tumpukan uang berwarna merah itu sangat mewarnai hidup Eswari saat itu. Tomo hanya bisa menatap heran dengan sikap sang istri yang sangat tergila-gila dengan harta yang dia miliki. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuat sang istri bersikap seperti itu. Beberapa hari ini, sikap Eswari sangat aneh. Dia lebih sering abai dan tidak pernah mendengarkan perkataan Tomo. Istrinya lebih antusias menghitung uang yang berada di kotak lemarinya.
Bahkan dia sudah tidak sama lagi seperti dulu yang sering menyiapkan makan. Tomo sering sekali makan di luar saat itu, karena dia tidak pernah merasakan masakan Eswari lagi sejak sang istri mendapat jam lembur. Baiklah, kalau memang kamu tidak mau mendengarkanku, jangan salahkan aku loh dek. Kalau ada apa-apa tolong saja dirimu sendiri, Ucap Tomo. Eswari hanya mendengus. Dia benar-benar tidak mau menghiraukan suaminya saat itu. Baginya, yang terpenting saat ini adalah bisa mendapatkan apapun dengan mudah. Kesempatan seperti itu tidak datang berulang kali. Jadi selagi ada, dia harus benar-benar menikmatinya. Mas, aku habis ini bakal kembali kerja. Kamu seperti biasa ya, makan di luar. Ini uangnya buat beli makan di luar. Ucap Eswari. Tomo hanya mengangguk. Dia juga tidak bisa kasar kepada sang istri karena sangat menyayanginya. Tomo hanya bisa menerima dan berpikir tenang karena dia tidak ingin berlarut-larut memikirkan masalah itu. Namun, malam itu Eswari tidak kunjung pulang. Dia tidak mengerti istrinya itu sedang melakukan pekerjaan apa. Sampai jam tengah malam belum juga kembali. bagaimana ini? Hampir tengah malam, mengapa dia belum juga pulang? Ucap Tomo. Karena khawatir dengan keadaan sang istri, Tomo segera menyusul Eswari di kediaman Joko. Dia khawatir jika terjadi sesuatu kepada istrinya di sana. Dia berjalan menuju rumah Joko. Namun sesampainya di sana, rumah tampak hening dan tidak ada aktivitas apapun di dalam. Bahkan pos jaga yang biasanya terlihat satpam juga tidak ada. Entah mengapa seperti tidak ada kehidupan di rumah itu. Permisi, permisi, apakah ada orang di sana? Tanya Tomo. Setelah beberapa menit berteriak, tiba-tiba terdengar suara sautan dari dalam. Namun suara itu sangat lirih dan terdengar seperti rintihan. Halo, apakah ada orang? Permisi, saya mau bertanya tentang Eswari, istri saya. Ucap Tomo. Tetapi justru terdengar suara jeritan yang tidak karuan di dalam. Tomo terkejut dengan jeritan itu. Dia tidak menyangka bahwa akan mendengar suara yang nyaring. Tomo sangat yakin bahwa jeritan itu seperti tanda mereka sedang meminta bantuan kepada siapapun yang sedang mendengarnya. Suara siapa itu? Hoi, halo, ada orang di sana? Tanya Tomo. Namun suara itu kemudian hilang. Pintu pagar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tomo merasa merinding karena rumah sebesar itu tanpa penerangan sama sekali. Dia berjalan masuk ke dalam dan melihat sekitar rumah yang tampak sunyi. Dia tidak mendengar ada suara siapapun di sana. Tetapi entah kenapa pintu dan juga jendela tidak ditutup rapat. Halo, apa ada orang di dalam? Tanya Tomo. Namun dia tidak mendengar jawaban dari dalam. Tiba-tiba Tomo mendengar suara gelas yang pecah. Mungkin gelas itu sengaja dilempar oleh seseorang. Tomo segera menuju ruangan itu. Terdengar ada suara teriakan yang sangat kecil. Namun dia tidak paham suara itu berasal dari arah mana. Akhirnya tanpa pikir panjang, Tomo segera mengikuti arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari belakang tembok kamar mandi. Suaranya ada di sini. Halo, apakah ada orang di sini? Tanya Tomo. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Dan kemudian Tomo mendengar suara pukulan yang sangat keras menghantam tembok. Dia sampai ketakutan saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kemudian terdengar ada orang yang berjalan mendekati dirinya saat itu. Ternyata orang itu berjalan dari ruangan di belakang kamar mandi. Ruangan kecil tempat menyimpan barang.
Laki-laki itu tampak menyeret dua wanita yang entah siapa. Tomo melihat mereka sudah bersimbah darah. Tomo menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia tidak menyangka bahwa akan melihat aksi pembunuhan di depan matanya. Tetapi ada yang aneh dengan baju yang dipakai oleh salah satu wanita yang diseret laki-laki itu. Tomo mengenali baju yang dipakai wanita itu. Ya benar, baju wanita itu milik Eswari, dan wanita yang satunya adalah Ibu Kinar. Tomo menjerit kecil. Dia menangis jadi-jadinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa pikir panjang, Tomo segera keluar dan memukul kepala laki-laki itu dengan benda apapun yang dia pegang. Namun pukulannya meleset. Tomo terkena hantaman keras dari belakang dan membuatnya tak sadarkan diri. Ikat dia dengan kencang. Aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya, ucap Joko. Tomo yang saat itu tersadar, tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah yang pengap. Dalam ruangan itu, terlihat ada sebuah lubang besar entah untuk apa. Dia melihat sekitar dan menemukan ada dua orang wanita yang sedang tergeletak tak sadarkan diri di sana. Tomo mengingat jika itu adalah istrinya dan Ibu Kinar. Ternyata Joko yang saat itu sudah tertawa tanpa henti di dekatnya, segera mendekat dan berkata apa yang sudah terjadi kepada istrinya saat itu. Kamu tahu kan, kita hidup di dunia hanya menanggung derita. Dunia ini tidak pantas untuk manusia miskin. Ucap Joko. Tomo yang geram dengan perkataan Joko hanya bisa berteriak. Dia tidak menyangka bahwa laki-laki yang dia kenal sebagai juragan yang dermawan ternyata otaknya gila. Apa yang akan kau lakukan pada istriku? Jangan macam-macam kamu. Akan kubunuh kau sekarang juga, ucap Tomo. Joko hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar Tomo mengucap kalimat itu. Kamu akan merasakan akibatnya jika berani melawanku, ucap Joko. Kemudian, sebuah pukulan melayang ke arah kepala Tomo. Dia kemudian tak sadarkan diri. Tomo merasa ada seseorang yang sedang menyeret tubuhnya untuk keluar dari ruangan itu. Ingatannya hanya berhenti saat dia membuka mata dan melihat bahwa dia sudah tergeletak di pinggir jalan, dan malam itu hujan. Tomo merasa kesakitan di daerah kepalanya. Banyak darah yang keluar saat itu. Sampai akhirnya, emosinya tak terkontrol lagi, dan dia tidak bisa mengingat kejadian selebihnya saat itu. Bu Ayu, aku sungguh hanya ingin istriku kembali, ucap Tomo. Suroso yang mendengar cerita itu ikut sedih. Dia tidak menyangka bahwa Pak Joko sesadis itu melakukan semuanya hanya untuk ilmu hitam yang dia anut selama ini. Lantas, kamu masih ingat di mana letak ruangan bawah tanah itu? Tanya Ayu. Aku tidak ingat, Bu. Yang ku ingat, di pintu menuju ruangan itu terdapat simbol hologram yang berwarna merah darah, ucap Tomo. Ayu terdiam. Selama ini tidak ada simbol seperti itu di rumahnya. Bahkan, dia sudah memperhatikan secara detail jika di rumahnya tidak ada ruangan yang mirip seperti yang dikatakan Tomo. Namun, sejauh yang aku tahu, tidak ada pintu yang bergambar demikian. Apakah ada yang lain ya? Tanya Ayu. Namun Suroso hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh majikannya itu. Dia hanya terdiam dan melamun. Entah apa yang dilamunkan oleh pria tersebut. Suroso, kita bawa Tomo untuk tinggal dengan kita ya? Tanya Ayu. Suroso nampak bingung. Dia tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan Bu Ayu saat itu. Suroso nampak kebingungan dan dia sama sekali tidak tahu bahwa majikannya itu akan membawa Tomo untuk pulang ke rumah. Apa ibu tidak keberatan jika dia kita bawa ke rumah, Bu?
Bu Ayu tahu sendiri kan kondisi laki-laki itu seperti apa? Ya, seperti apa yang ibu lihat sekarang. Ucap Suroso. Namun, Ayu bersikukuh untuk membawa Tomo kembali ke rumahnya. Dia tidak takut sama sekali jika nanti Tomo akan kumat dan berteriak seperti sebelumnya. Baginya, semua ini sudah menjadi niat baginya menolong Tomo untuk menemukan Eswari, baik dia masih hidup atau sudah tiada. Dengan segera, Ayu membawa Tomo ke rumah. Di sana dia diberi kamar yang berada di sebelah kolam. Memang semua ini sudah menjadi rencana Ayu, agar Tomo sedikit demi sedikit bisa mengingat apa yang sudah dia lupakan. Hingga suatu hari, Tomo mengingat sekilas bahwa dia berjalan keluar rumah dan menemukan bangunan rumah yang berada di lokasi yang sama. Saat Tomo mengikuti arah kata hatinya, dia melihat sebuah rumah yang sama persis dengan ingatan yang saat itu hilang. Ternyata rumah itu adalah rumah yang ditempati oleh Suroso dan keluarganya. Aku ingat Bu Ayu, aku ingat Eswari berada di dalam rumah ini, ucap Tomo. Namun, saat Tomo hendak berlari menuju ke kamar Ayu, tiba-tiba ada seseorang yang sudah menusuk dadanya dengan keras. Tomo hanya bisa menahan rasa sakit dan juga darah yang sudah mengalir deras di dadanya. Kamu? Ucap Tomo. Dia menunjuk wajah yang memang sudah dia kenali, dan dia sudah mencurigai laki-laki itu sebelumnya. Dia ternyata Suroso. Dia adalah tangan kanan Pak Joko saat masih hidup. Laknat kamu Suroso, ucap Tomo. Tubuhnya kemudian tergeletak di tanah dan dia meninggal di tempat. Ayu saat itu hanya bisa menangis, karena saat kejadian, dia tidak ada di rumah. Suroso berpura-pura memberi semangat kepada Ayu, agar dia tidak terkejut dengan semua yang telah terjadi. Maaf Bu, saya telat menolongnya. Yang saya lihat tadi, dia bunuh diri dengan menusuk dadanya sendiri, ucap Suroso. Ayu hanya bisa menangis meratapi hidup Tomo yang sungguh malang. Dia sangat iba karena laki-laki itu sudah kehilangan istri yang sangat dia cintai. Saya mohon maaf Bu, saya yang salah. Seharusnya saya menjaga Tomo dengan baik saat itu, ucap Suroso. Ayu hanya bisa menangis saat itu dan segera mengurus pemakaman Tomo. Dia sudah tidak mengerti harus berkata apa lagi saat itu. Semua ini adalah kabar yang sangat tiba-tiba baginya. Dia tidak sanggup mengatakan apapun lagi. Keesokan harinya, Ayu mencoba untuk meminum secangkir kopi dan menikmati udara pagi dari teras lantai di atas rumahnya. Tiba-tiba, dia melihat ada perempuan yang sedang berdiri di bawah dan memperhatikan dirinya saat itu dengan ekspresi yang sangat tajam. Ayu terkejut. Karena kehadiran wanita itu, Ayu segera turun dan melihat siapa perempuan yang tadi sedang melihatnya. Siapa di sana? Tanya Ayu. Namun keberadaan perempuan itu membuatnya bingung. Dia sudah tidak ada di halaman itu. Tetapi, dia mendengar suara perempuan yang sedang memanggilnya dan masuk ke dalam rumah Suroso. Dia memukul pintu dan kemudian menghilang. Ayu segera mengejarnya. Tetapi, yang dia lihat saat itu adalah petunjuk yang dikatakan oleh Tomo. Ada simbol hologram di depan pintu rumah itu. Namun, simbol itu tidak terlihat karena sudah dicat berwarna putih. Tapi bentuk dari simbol itu sendiri belum hilang. Ayu kemudian masuk dan memanggil Suroso saat itu. Namun dia tidak mendapat jawaban. Ayu sudah ketakutan saat itu. Dia tidak mengerti harus bagaimana setelahnya. Dia mendengar suara pukulan benda dari jauh. Sebelum itu, dia mencoba menelpon pihak berwajib terlebih dahulu sebelum terjadi apa-apa kepadanya. Saat telepon sudah tersambung, tiba-tiba Ayu kehilangan kesadarannya. Dia melihat Suroso sudah tersenyum menyeringai kepadanya.
Kesadaran Ayu tiba-tiba hilang. Bangun! Ucap Suroso. Ayu kemudian bangun. Tubuhnya sudah terikat kuat di tiang saat itu. Dia melihat sebuah ruangan yang pengap dan tak nyaman baginya. Terlihat lubang besar di tengah yang entah apa itu isinya. "Apa yang kamu lakukan, Suroso?" tanya Ayu. Aku juga ingin kaya. Itulah sebabnya aku melakukan semua ini. Ucap Suroso. "Kau sungguh gila. Sungguh kau manusia gila dan kejam." Ucap Ayu. Suroso tertawa. Dia tidak memperdulikan perkataan Ayu saat itu. Dia hanya ingin apa yang sudah ada di depan mata bisa dia miliki selamanya. Sekarang akan kubunuh kau, hai wanita sialan. Ucap Suroso. Ayu berteriak. Dan kemudian suara letusan peluru mengenai kaki Suroso saat itu. Ayu merasa lega karena dia selamat dari kejahatan gila yang dilakukan oleh Suroso. Pihak berwajib mengamankan lokasi dan kemudian membawa Ayu ke rumah sakit untuk menjalani perawatan di sana. Saat ciuman, sudah ada beberapa dokter yang menemaninya saat itu. Ayu hanya bisa menatap pelan dan memegang kepalanya yang lumayan sakit. Dia tidak mengingat apa yang terakhir dia lakukan di ruangan itu. Dia hanya mengingat Suroso hendak membunuhnya. "Sudah siuman, Mbak Ayu?" tanya Bu Dewi. Iya, kepalaku tapi masih sakit. Ucap Ayu. "Kamu melakukan hal yang sama lagi. Entah kali ini kamu membantu petugas mencari orang yang telah lama hilang." Ucap Bu Dewi. Ayu tidak mengerti apa yang sebenarnya Bu Dewi katakan. Hal yang masih dia ingat adalah Suroso hendak membunuhnya di ruangan itu. "Ada 7 tengkorak manusia yang ditemukan di lubang itu. Apakah kamu tahu?" Tanya Bu Dewi. Ayu hanya bisa terdiam mendengar semua penjelasan dari Bu Dewi saat itu. Ayu hanya bisa menjelaskan tentang hal yang sudah dia lalui saat itu. Dia membeli rumah kepada Agnes, dan kemudian bertemu dengan Suroso, sehingga mengajak mereka tinggal di rumah itu. Kemudian dia bertemu dengan Tomo, yang kehilangan istrinya, yaitu Eswari. Bu dokter hanya bisa terdiam saat mendengar pengakuan Ayu. Dia juga tidak bisa menjelaskan apapun yang sudah terjadi dan ranah itu sudah di luar kendalinya. "Ayu, 7 tengkorak manusia yang sudah ditemukan di dalam lubang itu adalah mereka. Silahkan kamu baca identitas orang hilang ini." Ucap Bu Dewi. Ayu kemudian mengambil beberapa lembar kertas yang diberikan oleh Bu Dewi saat itu. Kertas itu berisi identitas orang hilang 7 tahun yang lalu, dan mereka adalah orang yang dia temui. Ayu kemudian pingsan dan tak sadarkan diri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.